ابتغاء لمرضات الله ورحمته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. كلام قديم لا يمل سمعه تنزه عن قول وفعل ونية فيه أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جلي وحيرتي. فيا رب متعني بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي ومقلتي وسهل علي حفظه ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي. Surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum. La khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, yashtaruna, yang memperjualbelikan, bi'ahdillahi, dengan janji Allah, wa aymanihim, dan memperjuangkan sumpah-sumpah mereka, dan memperjualbelikan sumpah-sumpah mereka, samanan, dengan harga qolilan, yang sedikit. Ulaika, mereka ini, la khalaqa, tidak akan mendapatkan bagian, lahum, bagi mereka, fil akhirati, di akhirat nanti. Wala yukallimuhum,
dan tidak akan mengajak berbicara kepada mereka Allahu Allah. Wala yanduru, dan Allah tidak akan melihat ilaihim kepada mereka yaumal kiamati pada hari kiamat. Wala yuzakkihim, dan juga Allah tidak akan mensucikan mereka. Walahum, bagi mereka yang memperjualkan janji Allah dan sumpah-sumpah ini, adabun, adab alimun, yang pedih. Innalladzina yastaruna bi'ahdillah, barang siapa memperjualbelikan janji Allah, wa aimanihim, dan sumpah-sumpah mereka, samanan qalilan. Ini asbabun nuzulnya berkisah tentang salah satu sahabat Nabi yang berakad sewa menyewa tanah dengan orang Yahudi. Jadi ada orang Yahudi itu menyewa tanah salah satu sahabat Nabi hingga waktu yang lama, hingga pada akhirnya orang Yahudi ini mengklaim, mengaku bahwa tanah itu adalah miliknya. Tentu sahabat Nabi ini marah, wong itu memang tanah miliknya. Tetapi pada waktu itu tidak ada perjanjian tulis menulis, sehingga sahabat Nabi ini pun tidak bisa menunjukkan bukti tertulisnya. Lalu akhirnya sahabat Nabi ini mengadukan permasalahan ini sowan kepada Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudinya juga ikut. Sahabat Nabi ini mengadukan kepada Nabi, Nabi, orang ini menyewa tanah kepadaku, tetapi sekarang dia malah mengaku bahwa itu adalah tanah miliknya. Kata Nabi, kau punya bukti tidak kepemilikan tanahmu itu? Tidak punya, Nabi. Kau punya saksi? Tidak. Ya sudah, akhirnya Nabi menyuruh si Yahudi ini untuk bersumpah. Nah, ketika Nabi menyuruh Yahudi ini bersumpah, sahabat ini agak komplain ke Nabi. Aduh Nabi, kenapa engkau menyuruh dia bersumpah? Dia itu biasa berdusta, Nabi. Dia itu biasa berdusta untuk menghalalkan berbagai macam cara, termasuk untuk menguasai harta milik orang lain. Nah, akhirnya si Yahudi ini ya benar-benar bersumpah atas nama Allah, demi Allah, bahwa tanah itu adalah miliknya. Nah, di dalam pengadilan itu sumpah itu diakui. Maka karena sahabat Nabi ini tidak punya tidak punya bukti, akhirnya yang dimenangkan siapa? Sumpahnya orang Yahudi tadi. Lalu turunlah surat ini memberi ancaman bahwa barang siapa memperjualbelikan, menukar-nukar janji Allah wa aimanihim, dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Jadi artinya orang Yahudi ini tidak takut dengan janji Allah, diantaranya ancaman Allah kepada orang yang berdusta, dan dia berani bersumpah, sumpah dusta, sumpah palsu. Maka Allah mengancam ulaika, orang yang seperti itu, la khalaqa lahum fil akhirah, mereka tidak ada bagian di akhirat nanti. Artinya di akhirat itu dia tidak akan masuk surga. Wala yukallimuhumullah, dan Allah sedikit pun tidak akan menemuinya, tidak akan memandangnya, tidak akan mengajaknya bicara. Ini sebagai bentuk murka Allah kepada orang yang menggampangkan bersumpah atas nama Allah, tapi sumpahnya itu dusta. Sumpahnya dengan tujuan untuk diantaranya menguasai harta milik orang lain. Wala yandur ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka sama sekali yaumal kiamati, pada hari kiamat. Wala yuzakihim, Allah sama sekali tidak akan mensucikan mereka. Kita ini punya dosa-dosa, tapi kita punya harapan bahwa Allah tetap akan membersihkan dosa-dosa kita.
dimaafkan dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita ketika kita masih hidup. Mungkin juga setelah kita meninggal, proses pengampunan dari Allah bisa jadi masih jalan, karena kita punya anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan, kita punya amal ibadah yang pahalanya ngalir terus menerus, sehingga sudah meninggal pun kita masih bisa punya peluang untuk dosa-dosa itu dimaafkan. Sampai umpama sampai masuk neraka karena masih ada sisa dosa, ya neraka itu adalah tempat pembersihan dosa-dosa. Setelah itu kemudian masuk surga. Tapi orang-orang seperti ini yang sumpah mengatasnamakan Allah, sumpahnya palsu, sumpahnya dusta, menggunakan nama Allah untuk urusan duniawi, ini ancamannya di hari kiamat. Allah tidak akan mengajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, Allah tidak akan mensucikan mereka. Ini sebagai bentuk murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahum adzabun adzim, dan mereka telah disediakan azab yang sangat pedih. Kemudian dalam sebuah kisah yang lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat Nabi berkonflik juga dengan orang lain, tapi kisahnya berkaitan dengan sumur. Jadi ada sahabat Nabi itu yang memiliki sumur di sebidang tanah miliknya. Tiba-tiba sumur itu diklaim milik orang lain. Akhirnya mereka berdua mengadu kepada Nabi, tetapi lagi-lagi sahabat ini tidak punya bukti, dan yang ngeklaim pemilik sumur itu dia berani sumpah. Akhirnya ya sudah, akhirnya dia dimenangkan yang sumpah. Tapi sahabat ini kemudian menerima dengan legowo dan matur pada Nabi, sudahlah Nabi, tidak apa-apa, biarlah Allah saja yang maha mengetahui. Nah, ini ada pelajaran buat kita. Walaupun kita benar, ketika kita ngadepi orang yang menghalalkan berbagai macam cara, termasuk menghalalkan sumpah palsu, ya memang kadang-kadang itu sia-sia kita eyel-eyelan sama mereka. Ya ada kalanya udah serahkan saja kepada Allah. Alaihissallahu biahkamil hakimin, Allah itu adalah seadil-adilnya hakim. Gak usah diperpanjang, insya Allah diganti harta kita oleh Allah. Dan yakinlah bahwa harta yang seperti itu pasti tidak akan berkah. Harta seperti itu pasti dibalik itu ada musibah, ada bencana yang Allah siapkan. Jadi jangan coba-coba kita itu menggunakan sumpah palsu mengatasnamakan Allah. Kalau ketemu orang yang seperti itu, misalkan kita kalah karena kita nggak punya dokumen, nggak punya data, ya sudahlah. Memang orang-orang seperti itu sudah nggak takut dengan dosa, ya sudah, mau bagaimana lagi, sudah serahkan aja urusan ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak cerita-cerita sahabat Nabi itu kadang-kadang punya urusan dengan orang Yahudi. Nah, mentoknya adalah karena tidak punya bukti. Nah, ini penting untuk kita. Kalau kita punya urusan dengan orang lain, punya transaksi, bermuamalah, maka faktubu harus ditulis. Jangan sampai karena tidak ada dokumen tertulis, akhirnya ketika terjadi permasalahan kita akhirnya yang benar jadi kalah. Nah, kita ini sering mengabaikan hutang piutang karena dianggap kecil, itu nggak ditulis. Mungkin anggapannya lah kayak gitu aja ditulis itu. Padahal sebenarnya agama ini ngajari seperti itu. Jadi utang piutang walaupun kecil itu bagusnya itu ditulis. Jadi ada bukti kalau suatu ketika terjadi konflik, terjadi permasalahan. Buat saja berita acara, pada hari ini saudaraku bernama ini meminjam uang kepadaku, uang sejumlah ini. Udah tanda tangan masing-masing, dokumennya 2, yang utang nyimpan, yang memberi piutang juga nyimpan. Kan sekarang ini sering terjadi konflik seperti itu. Jadi orang utang piutang ketika ditagih
yang utang tidak mau bayar, atau lebih buruk daripada itu mengklaim bahwa aku sudah bayar utang. Yang sini mengklaim bahwa belum. Dua-duanya tidak punya bukti. Demikian ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dengan sumpah palsu, ancamannya sangat berat. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.